Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan untuk kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah kiriman di grup WhatsApp yang menunjukkan bagaimana seorang pelawak yang menyampaikan sebuah gurauannya. Ketika temannya bertanya kepada dia, "Kamu lihat anakku enggak?" Pelawak itu menjawab, "Tadi jalan ke depan." Lalu temannya berjalan ke depan dan kemudian balik lagi. "Kemana?" "Kan gue bilang jalan ke depan, masa jalan mundur?" Rupanya pelawak ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang pada kenyataannya akan berjalan ke depan. Berjalan mundur adalah sebuah perkecualian untuk proses tertentu dalam kehidupan seseorang. Sewajarnya hidup manusia adalah berjalan ke depan. Dan saya rasa ini menjadi sebuah catatan yang baik dalam hidup kita bahwa kehidupan kita itu terus bergerak ke depan. Kita terus berjalan maju, kita terus melakukan bagian terbaik dalam kehidupan kita. Sedemikian rupa, apa yang di belakang kita tinggalkan untuk menyambut masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan diambilkan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 hingga 16. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus menceritakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ini bagaimana dia dulu begitu terikat dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi semuanya itu berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apa yang dia banggakan secara lahiriah di kehidupannya sebelumnya, semuanya itu dianggapnya sampah. Seolah-olah semuanya itu tidak berharga ketika dia menemukan panggilan pengharapan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus sadar betul bahwa untuk bisa mencapai itu, maka dia mengatakan bahwa dia sendiri belum menangkapnya. Tetapi dia melakukan bagian terbaik yang bisa dia lakukan. Bahwa dia terus berupaya melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan semuanya itu. Dia mengarahkan diri terhadap apa yang di hadapannya. Itu berarti dia akan terus mengarahkan diri ke depan karena mahkota surgawi yang disediakan Tuhan ada di depan sana. Dan justru hal itu yang kemudian didorongkan kepada kita. Bahwa kita pun sudah mencapai titik tertentu di dalam pemahaman hidup beriman kita. Dan kita didorong untuk melanjutkan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, maka dia mendorong kita untuk melanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berarti kita sudah mencapai tahap tertentu, kita bisa melanjutkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Dan bukankah di masa-masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada sebuah peningkatan di dalam pemahaman hidup beriman kita. Di dalam kita menghayati
panggilan kita untuk bersaksi, bersekutu, melayani. Ada hal-hal baru yang justru kita dapatkan ketika kita mengalami kesulitan untuk perjumpaan langsung. Ada cara-cara kreatif yang kita munculkan di dalam membangun persekutuan, di dalam menghidupkan pemahaman Alkitab, di dalam membangkitkan kepedulian kita. Dan bukankah itu sebenarnya menjadi sebuah peningkatan, sebuah pencapaian yang sudah kita tempuh, dan kita perlu melanjutkan itu. Dan kita perlu terus mengarahkan diri ke depan, supaya nanti ketika selesai pandemi COVID-19 ini, kita boleh semakin meningkat di dalam kedewasaan hidup rohani kita. Kita melanjutkan hidup beriman kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, untuk terus mengarahkan diri ke depan, menyambut panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, menyongsong mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua.